Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit dan tes transaksi. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu poin yang pertama itu sifat bukti audit, yang kedua compliance test dan substantive test, yang ketiga cara pemilihan sampel. Langsung saja ke poin yang pertama itu sifat bukti audit, di mana bukti audit yang mendukung laporan keuangan ini terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Nah, menurut Kontrats 2002, 104 dan 105 ada 6 tipe bukti audit. Itu yang pertama itu physical evidence, di mana terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Yang kedua itu confirmation evidence, di mana bukti yang diperoleh itu mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Yang ketiga itu documentary evidence, di mana terdiri atas catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Yang keempat itu mathematical evidence, di mana perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Yang kelima itu analytical evidence, di mana bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Yang keenam itu hearsay evidence, di mana bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Poin yang kedua itu compliance test dan substantive test, di mana compliance test ini atau tes ketaatan adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Biasanya compliance ini dilakukan untuk transaksi penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, pembayaran gaji dan upah, dan penyesuaian. Pengertian substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan, laporan keuangan atau laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Dalam prosedur pemeriksaan ini yang dilakukan dalam substantive test antara lain inventarisasi aset tetap, observasi atas stok opname, konfirmasi piutang, utang dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, kas opname, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain sebagainya. Cara pemilihan sampel, yang pertama itu menurut SA 530 titik 2 itu sampling audit, di mana penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Itu yang kedua itu risiko sampling, di mana risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Jadi itu risiko non sampling, di mana risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Di sini ada 2 pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor itu menggunakan pertimbangan profesionalnya. Kedua pendekatan tadi itu sampling audit di atas jika diterapkan dengan semestinya dapat menghasilkan bukti audit yang cukup. Yang kedua itu menurut SA 530.3, di mana sampling statistik itu suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik yang pertama yaitu pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak, dan yang kedua itu penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan sampling yang memiliki karakteristik dianggap sebagai sampling non statistik. Yang ketiga itu menurut SA 530.7 dan 530.8, di mana keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non statistik ini dalam sampling membutuhkan pertimbangan auditor. Namun ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik dan non statistik.
Yang terakhir yaitu menurut SA 530.10 yaitu metode sampling apapun yang digunakan, auditor dianjurkan untuk terlebih dahulu menyusun sampling plan. Beberapa cara pemilihan sampling plan yang sering digunakan yaitu random, digunakan itu ada 3, itu ada random, ada block sampling, dan statistical sampling, di mana random ini yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara random dengan menggunakan judgement si akuntan publik. Yang kedua itu block sampling, di mana dalam hal ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampelnya, misal bulan Januari, Juni, atau Desember. Yang ketiga itu statistical sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit namun sampel yang terpilih betul-betul representatif. Ya, itulah tadi penjelasan saya dari ketiga poin-poin dari materi bukti audit dan tes transaksi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.